Turunnya ayat ini ada dua versi, tapi yang saya jelaskan versi yang kedua. Turun ketika Nabi bersama sahabat setelah perang Uhud. Yang sahabat tersebut terkena luka-luka, bertemu dengan Nu'aim. Itu setelah kalah, sahabat Nabi itu orang musyrik meninggalkan tempat itu, terus menakut-nakuti. Abu Sufyan mengumpulkan teman-temannya untuk menyakiti lagi. Dan ketepatan tidak ada takutnya. Tidak takut kalau cuman gertakan sambal seperti itu, tidak takut. Maka itu ditinjau dari keluar berperang saja. Prosesnya kan berperang, sudah berperang, terus setelah berperang masih ditakut-takutin sama Nu'aim, dikatakan Abu Sufyan itu mengumpulkan teman-temannya untuk menyakiti. Di sini pelafatannya lamma arada Abu Sufyan wa ashabuhu al-audah ing balik, meninggalkan dan berjanji. Kalau yang tidak ikut perang kan Abdullah bin Ubay, bukan Abu Sufyan. Terus dikatakan itu kumpulnya di Pasar Badar. Pasar Badar, perang Badar sebelum perang Uhud. Ada pasarnya, Badar itu ada pasarnya. Ini yang menunjukkan setelah terjadinya perang Uhud, al-am al-muqbil min yaumi Uhudin. Kalau di sini maknanya kang ngarep kang setelah kang arep awi saking perang Uhud. Jadinya perang Uhud. Mimba dima sobahumul korhu, dijelaskan luka-luka sahabat itu. Tapi kalau orang yang bagus, orang yang bersama Rasulullah itu, sahabat Rasulullah yang sudah berani berperang dan juga pulang dari medan perang, ditakut-takutin, tidak akan takut. Bahkan orang yang bagus seperti sahabat Rasulullah, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim, akan mendapatkan surga di akhirat. Yang menyampaikan bahwasanya Abu Sufyan itu mengumpulkan teman-temannya ini yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Manusia Abu Sufyan dan teman-temannya qad jama'u lakum, sudah berkumpul di Pasar Badar. Takutlah kamu dan jangan ke sana kamu. Perkataan yang gertakan sambal seperti itu kepada Nabi dan sahabatnya tambah menambahkan iman. Padahal ini di posisi kalah ya. Pulang ditakut-takutin,
tapi tidak takut, bahkan tambah iman dan yakin bahwasanya Allah yang mencukupi. Kalau ada gertakan seperti itu, yang mencukupin untuk melawan Abu Sufyan dan teman-temannya itu ya cukup Allah lah. Qalu hasbunallah kafina amruhum, mencukupi. Wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrahlah kepada Allah. Ternyata ketika sampai ke tempat atau sampai di pasar Badar itu, Allah meletakkan ketakutan ke hatinya Abi Sufyan dan teman-temannya, tidak berani kepada Nabi dan sahabatnya. Ketepatan pada saat itu Nabi dan sahabat membawa tijarah, maka dijual di pasar Badar tersebut. Laku, setelah laku, maka kembali Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan nikmat dari Allah. Selamat, Abu Sufyannya sudah takut sama teman-temannya, tidak terkena musibah, tidak perang lagi. Wattaba'u ridwan Allah. Dan cerita ini atau keterangan ini menunjukkan orang-orang yang ikut ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ikut perang gitu. Dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang agung. Dan dijelaskan lagi di sini, Noem itu sebenarnya setan yang menakut-nakutin temannya Abu Sufyan dan teman-temannya itu juga setan. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak takut. Jangan takut kalau kepada setan dan teman-temannya setan itu, takutlah kepada Allah kalau kamu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalau disimpulkan, orang yang bagus, yang iman itu akan mendapatkan fadl, keutamaan dari Allah, fadl yang azim, surga di akhirat dan juga keutamaan di dunia ini. Tanda-tandanya kita itu bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, itu dibuat amalan. Dan ketika di sini menyebutkan orang mukmin yang seperti itu yang akan mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan membahas tahun baru Islam karena ada korelasi kalau menurut saya, mukmin dan muttaqin. Kalau mukmin itu iman kepada Allah, ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang dinamakan takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya runtut dari awal ayat tahun baru karena sekarang tahun baru Islam. Artinya orang yang iman dan orang yang takwa, yang iman seperti tadi sudah akan mendapatkan keutamaan dari Allah yang agung, dan sekarang orang yang takwa. Iman dan takwa itu harus digandeng, harus dijalankan semua. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sebenarnya kalau memahami tahun baru, saya tidak mengadakan kajian di tahun baru
di sebelum tahun baru ini di bulan Dzulhijjah ini karena liburan santri, dan sekarang sudah kembalian santri, maka saya mulai kembali. Bulan Dzulhijjah, Muharram ini merupakan, dan bulan-bulan yang lain merupakan perputaran penciptaan langit dan bumi. Artinya perputaran kehidupan di langit dan di bumi itu diikutkan 12 bulan ini dengan ayat inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketika memahami ayat ini, bahwasanya 12 bulan itu ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sebagai orang Islam harus paham hitungan bulan Hijriyah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, yaitu Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan. Karena saya tidak henti-hentinya menyampaikan bulan yang 12 ini, karena termasuk ketakwaan ketika kita mengetahui bulan yang dimaksud oleh Al-Quran itu tanda-tanda ketakwaan hati kita. Dan yang dimuliakan oleh Allah itu ada empat bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di dalam 4 bulan ini Rasulullah tidak pernah berperang. Artinya mari kita lihat, karena begitu mulianya 4 bulan ini, di dalam kitab Tajridus Shora ini Rasulullah berperang 19 kali. Tapi perang yang jumlahnya 19 kali itu tidak pernah di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena konsekuensinya itu dosa besar. Tidak takwa berarti. Wa yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi, dijawab qul qitalun fihi kabir. Rasulullah sang pendekar berperang dengan orang musyrik, dengan orang kafir 19 kali, tidak pernah jatuh di bulan yang dimuliakan itu. Kita kalau ikut Rasulullah ya kita harus memuliakan, marilah kita kondusifkan bulan Muharram ini, jangan ada kekerasan kalau bisa. Yang kedua, ketika sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai warga Jawa ini pantas berbahagia di bulan Muharram ini, karena di Kerajaan Mataram di masa dulu Sultan Agung sudah meletakkan awal bulan Jawa itu namanya Suro, dengan wetonnya itu Paing, Pon, Wagi, Kliwon, itu bulan Jawa. Bulan Jawa ini asalnya ikut
bulan Buddha Saka. Dan pada tahun 1555 kalender Jawa oleh Kerajaan Mataram Sultan Agung, awal bulannya itu disebut Suro, dirubah, tidak ikut ke Buddha-Buddhaan lagi. Artinya memang kita ketika melihat sejarah, ketakwaan kita ikut tempat. Kalau kita hidup di Jawa, kita takwa, kita iman, kita akan memperoleh kebahagiaan yang besar dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti orang yang mendahului kita, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu sangat menghargai tradisi Jawa. Sangat menghargai tradisi Jawa. Islam masuk ke Jawa ini menyatukan dua kultur. Artinya Islam kejawen. Islam kejawen. Dan ingat lagi, kita itu di Al-Manat itu pasti ada tanggal Jawa dan juga tanggal Hijriah, juga tanggal Masehi. Kalau urusan pemerintahan kan pasti ikut Masehi. Kalau urusan keagamaan, hari besar Islam itu harus ikut Hijriah, dan orang Islam itu harus paham bulan Hijriah. Bedanya sedikit sama bulan Jawa itu. Tapi ketika satu suro itu cara memperingati tidak sama dengan memperingati 1 Januari. Karena orang Jawa itu circle, kata Gus Muafir itu circle-nya ya. Dulu itu bisa bicara sama makhluk gaib kan gitu. Dan sama makhluk gaib jin, sama dan jinnya minta kan, circle-nya seperti itu. Tapi sekarang kan berubah, kata Gus Muafik kan begitu. Artinya kita dengan kejawen itu memang menyatu, Islam kejawen, nggak apa-apa. Karena dua budaya, Islam disatukan dengan budaya Jawa, asalkan Hindunya sedikit dilarikan kepada Islam. Seperti dakwahnya Sunan Kalijogo gitu kan, baca kidung, kalimat syahadat isi kidungnya kan begitu. Terus mengenai alam-alam mistis, gaib memang ada itu. Dan Syekh Subakir, pembabat Jawa, sudah banyak bicara dengan orang Jawa. Artinya kalau disimpulkan kajian yang kedua ini, betapa bahagianya di tahun baru Islam Hijriah ini bersamaan dengan satu suro. Cara memperingatinya juga mistis. Karena di dalam Islam juga dijelaskan, di dalam Asyura tanggal 10 Muharram itu diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kan mukjizat itu. Mukjizat tongkatnya Nabi Musa bisa memecah lautan. Itu di tanggal 10 Muharram Asyura. Sama orang Jawa, satu suro hari sakrat, kekuasaan Tuhan, kata orang Jawa. Dan ketika itu Rasulullah ada di Madinah pada 10 Muharram itu, melihat orang Yahudi puasa.
Ditanya, kenapa puasa? Iya, karena Nabi Musa, ini hadis sahih ya, dari hadis riwayat Muslim. Karena Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Tapi di hadis ini riwayat Ibnu Abbas, terus di riwayat lain marfu, ya sudah, sebenarnya yang paling cinta dan paling menghormati Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, itu kita orang Islam. Maka puasalah. Ada puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu. Dan Rasulullah di hadis marfu, hadis satunya, puasalah di tanggal 9 atau tanggal 11, jangan sama dengan Yahudi itu. Memang Rasulullah itu tidak pingin sama dengan Yahudi. Yahudi hari besarnya Sabtu, Nasrani Ahad, Rasulullah minta Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbahagia pada tahun masa itu, ya tidak boleh, karena man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ikut yang keras, kalau cuman ikut happy year tahun Masehi ya nggak apa-apa, ikut yang lunar. Intinya kita itu sudah menyatu dengan kehidupan kita, tradisi Jawa. Jawa ini kejayaan Islam Mataram itu. Dan yang kenapa kita itu sebagai orang Muslim tidak foya-foya ketika memperingati satu Suro atau satu Muharram itu, kata orang Jawa Suro, Suran, bukan Suram. Karena menurut sejarawan, cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain itu dipenggal, ada kejadian Kerbala pada bulan Muharram ini. Jadi kita tidak begitu beda lah, cara memperingatinya itu beda dengan memperingati tahun baru Masehi. Kita itu mendekatkan diri kepada Allah melewati puasa pati geni, memadamkan api puasa di petang, di gelap gulita. Artinya kita itu memadamkan kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak sesuai dengan norma agama atau norma sosial. Dan juga ada juga caranya memperingati itu puasa putih, yang dimakan putih semua. Artinya jiwa kita putihkan di bulan Muharram ini. Dan hal-hal seperti itu yang diharapkan ketika menyambut bulan Islam. Kita itu harus mawas diri, kata orang Jawa, atau kata orang Madura, introspeksi diri. Apa yang kurang baik. Artinya kalau disimpulkan lagi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan dolim dirimu di bulan Muharram ini. Dan ditanyakan tentang peperangan, maka pertama yaitu jangan mendolimi diri itu. Maka harus menyatukan diri, mencari jati diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mendolimi diri. Sifat kemanusiaan dibuanglah sedikit demi sedikit. Dan juga diharamkan untuk berperang. Tapi di ayat yang ketiga, as-syahrul haramu bis-syahril harami wal hurumatu qisas. Di bulan-bulan yang dimuliakan itu memang tidak boleh berperang, tapi qisas harus dilaksanakan.
Famani tada alaikum fa'tadu bimisli ma'tada. Kalau disakitin ya harus melawan. Juga ada ayat yang ketiganya seperti itu. Intinya di dalam bulan Hijriah ini, awal tahun bulan Hijriah ini, kita itu diharuskan tidak mendolimi diri sendiri dan jangan suka membuat keanarkisan atau berperang. Kalau dulu Rasulullah saja 19 kali berperang tidak pernah di bulan haram. Tapi kalau terpaksa ya gak apa-apa. Yang keempat, kita itu sama dengan tahun Jawa. Muharram itu sama dengan tahun Jawa, tapi hitungannya saja beda. Hitungan tahun kalau Jawa sudah dulu yang 1555. Artinya hitungannya beda, tapi isinya sama. Semoga ada hikmahnya dari keterangan yang tadi, karena saya dari tadi menjelaskan orang yang iman dan juga orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman itu hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau takwa ada hal-hal yang harus dihindari dan ada hal-hal yang harus dikerjakan seperti di bulan Muharram. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah mal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.